Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Ghaida. Nah, jadi di video kali ini aku tuh masih membuat roti Arab patair ya, tapi di resep ini patairnya polos ya, tidak ada isiannya. Jadi kita isi setelah matang. Roti patairnya empuk banget dan berserat. Bisa dikasih topping sesuai selera ya. Cocok banget buat hidangan keluarga ya, ataupun buat bekal anak sekolah. Nah, untuk rasanya ini dol surendol ya teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran mah gimana cara aku buatnya, langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan baskom, kemudian siapkan susu cair hangat 150 ml. Lanjut aku tambahkan satu butir telur. Untuk berat telur yang aku pakai ini kurang lebih 70 gram, tapi aku ambil tuh sedikit aja ya buat nanti pengoles. Lanjut aku tambahkan ragi 1 sendok teh, gula pasir 2 sendok makan. Lanjut diaduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian aku masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 2 gelas atau 300 gram. Lanjut diaduk-aduk lagi hingga tercampur merata ya. Lanjut aku tambahkan garam 1/2 sendok teh dan ada margarinnya atau butter kalau di Arab mah, butter atau zubdah sebanyak 20 gram dengan suhu ruang. Lanjut diaduk-aduk setengah kali dan di mixer ya. Untuk mixernya aku pakai kecepatan rendah dulu, lanjut kecepatan yang tinggi ya. Aku mixer kurang lebih 6 menitan saja ya. Nah, kalau sudah 6 menitan mah dimatikan mixernya. Lanjut kasih taburan tepung sedikit dan dironding-ronding dulu ya hingga bulat seperti ini. Kemudian tutup dan diamkan kurang lebih 1 jam atau sesuaikan dengan cuaca masing-masing. Kalau sudah 1 jam kita lihat adonan sudah sangat mulus, halus ya, lembut sekali, elastis, pokoknya mah gelisnya teman-teman tuh seperti ini ya. Mulus suenya teman-teman. Nah, setelah ini akan aku bagi adonannya menjadi 8 bagian atau mau jadi 10 juga bisa ya. Nah, di sini aku bagi 8 aja lalu rounding dan tutup lagi diamkan 10 menit. Setelah 10 menit kita akan bentuk si adonannya ya. Cara membentuknya karena di sini patah airnya motif lilit jadi akan aku bentuk seperti ini dulu tuh dilebarkan, dipipihkan lonjong bentuk oval lalu digulung-gulung seperti ini. Setelah digulung-gulung cubit-cubit ya ditutup yang rapi digereleng-gereleng. Lanjut sekarang kita akan lilit ya karena patah airnya motif lilit. Nah, cara melilitnya teman-teman simak tutorialnya ya atau simak videonya cara aku melilitnya. Pokoknya ini gampang banget teman-teman. Jadi tidak ribet ya, gampang menurut aku mah tuh, tinggal melilit-lilit saja, kayak tambang gitu ya. Nah, seperti ini tuh teman-teman. Lanjut aku bikin lagi ya, tuh lebarkan adonan bentuk lonjong atau bentuk oval lalu gulung-gulung kayak buat samuli gitu, lanjut digereleng-gereleng lagi, dipanjangkan, lanjut dililit seperti ini. Pokoknya teman-teman simak videonya ya atau tutorialnya. Nah, buat teman-teman yang mau belajar membuat roti, nanti kalau sudah pintar mah bisa buat ide jualan ya. Pokoknya mantep ya buat ide usaha di rumah atau disimpan di jualan di warung-warung gitu terdekat ya. Lanjut siapkan loyang yang sudah aku olesi dengan butter, tapi ini loyang teh nggak tahu ukuran berapa ya. Segi 4 karena nggak ada nomornya ya. Ini loyangnya aluminium ya. Loyang aluminium jadi setelah pakai nanti dibuang tidak dipakai lagi. Oke, aku bikin tuh satu lagi ya teman-teman. Pokoknya gampang banget cara buatnya, gampang banget cara melilitnya juga. Dijamin kalian pasti bisa langsung. Oke, sudah selesai semua. Kita tutup dulu ya, diamkan 40 menit. Setelah 40 menit kita lihat ya si rotinya sudah mengembang. Lanjut ini kuning telur yang kita sisain tadi aku campurkan dengan susu cair sedikit aja lalu diaduk-aduk dan olesi di permukaan rotinya seperti ini tuh ya. Lanjut ini akan aku panggang dengan suhu 180 api bawah dulu nanti api atas. Sebelum ini masuk tadi aku udah panasin ya 10 menit. Oke, kalau sudah matang atas bawah mah diangkat lalu olesi dengan butter selagi panas agar kelihatan glowing gitu ya kinclong.
Nah, ini udah agak-agak hangat gitu, lalu kita akan angkat dan, isi ya, karena ini polos nggak ada isian, jadi wajib diisi ya. Kalaupun nggak mau diisi, misalkan mau dicocolkan sama susu, kopi, teh, itu juga udah endul-surendul. Rotinya ini rasanya manis ya, tidak hambar karena tadi aku tambahkan gula agak banyak, jadi 2 sendok makan agak munyung gitu. Jadi manis ya rotinya, walaupun nggak ada isian gitu. Tapi kalau mau dipakai isian juga itu lebih bagus ya. Kalau saya di sini anak-anak sukanya dikasih topping ya, seperti inilah, camilannya, kayak apa namanya, diisi dengan stroberi kayak gitu ya. Ada keju dan coklat ya, seperti itu teman-teman. Ini buat camilan anak-anak ya, sebenarnya bukan untuk sarapan, ini buat cemilan ya di siang hari. Nah, ini buat anak aku ada yang minta coklat, ada yang minta stroberi, ada yang minta keju, pokoknya mah campur aduk ya mintanya. Oke teman-teman, jadi buat kalian juga wajib dicobain buat anak-anak kalian ya, insya Allah dijamin pada suka. Nah, ini cocok banget juga buat, bekal anak sekolah ya. Selain buat camilan di rumah keluarga, bisa juga buat bekal anak sekolah. Bisa diisi sesuai selera ya teman-teman. Misalkan mau yang gurih-gurih juga boleh, mau yang manis-manis juga bisa banget ya, jadi roti manis. Nah, pokoknya mah sesuai selera we nya untuk topping dan isian mah. Pokoknya untuk rotinya empuk surempuk banget dan rasanya dol surendol banget. Pokoknya wajib dicobain ya buat teman-teman yang pecinta roti mah ya. Ini empuk sekali dan rasanya pun manis ya walaupun nggak ada isian. Misalkan mau dicocol sama susu juga boleh ya. Jadi tambah endul gitu, nah, kalau misalkan untuk ide jualan ya teman-teman, usahakan di mixernya lebih lama ya biar lebih lembut dan terus dikemas dulu dan ditimbang ya biar sama rata. Nanti bisa dititipin di warung-warung terdekat ya teman-teman, bisa buat ide usaha. Nah, untuk isian teh bebas ya teman-teman, bisa pakai kelapa ya, selai kelapa, selai kacang hijau, selai stroberi, pokoknya mah macem-macem untuk isian mah sesuai selera ya. Oke, segitu aja ya cara membuat roti pata airnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share dan sampai jumpa.